Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Bayangan Darah. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Terpencil, ada legenda tentang hantu yang disebut bayangan darah. Ia bukan sekadar arwah penasaran, tetapi sesuatu yang lahir dari kematian penuh dendam. Hantu ini hanya bisa muncul melalui bayangan seseorang, dan ketika seseorang melihat pantulannya di cermin, nasibnya telah ditentukan. Dalam 7 hari, ia akan lenyap tanpa jejak. Malam di rumah lama, Nina, seorang gadis berusia 17 tahun, baru saja pindah ke rumah tua milik keluarganya. Malam itu, ia sedang membersihkan kamar barunya ketika menemukan sebuah cermin antik di sudut ruangan. "Kok serem, ya?" ujar Nina, berbisik. Cermin itu tampak berdebu dan retak di beberapa bagian. Saat Nina menghapus debu dengan tangannya, ia melihat sesuatu di pantulannya, bayangan hitam berdiri di belakangnya. "Apa itu?" tanya Nina, terdiam, jantung berdebar. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Namun, saat ia kembali melihat cermin, bayangan itu lebih dekat. "Cuma ilusi, mungkin capek aja," gumam Nina, mengerutkan dahi. Ia menutup cermin dengan kain dan pergi tidur. Tapi malam itu, ia bermimpi buruk tentang sosok tanpa wajah yang menatapnya dari dalam bayangan. Di sisi lain, keesokan harinya, Nina merasa ada sesuatu yang aneh. Saat sedang bersiap ke sekolah, ia melihat bayangannya di lantai kamar mandi sedikit lebih panjang dari biasanya. "Kok bisa?" tanya Nina, berbisik. Ia mengangkat tangan, tapi bayangannya tidak bergerak seketika. Ada jeda beberapa detik sebelum mengikuti gerakannya. Nina mundur ketakutan. "Ini pasti cuma imajinasiku," ujar Nina, panik. Namun, saat ia melihat ke cermin, ada sesuatu yang lain di sana. Bayangan hitam, berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan kosong. "Ah, ujar Nina, berteriak. Ibu Nina datang berlari. "Kenapa?" tanya ibu Nina. "Itu di cermin," jawab Nina, gemetar, menatap cermin. Namun, saat ibunya melihat, tidak ada apa-apa. Cermin hanya memperlihatkan pantulan kamar mandi seperti biasa. "Kamu pasti kurang tidur. Jangan bikin ibu khawatir, ya," kata ibu, menghela napas. Nina ingin membantah, tapi ia tahu ibunya tidak akan percaya. Ia hanya mengangguk pelan. Di sisi lain, di sekolah, Nina mulai merasa bahwa bayangan hitam itu semakin dekat. Saat berjalan di lorong, ia melihat pantulan di jendela, bayangan seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Hei, kenapa sih? Kok pucat banget?" tanya Sari, teman Nina. "Sar, kamu percaya hantu?" tanya Nina, berbisik. "Kok tiba-tiba nanya gitu? Ada apa?" tanya Sari, tertawa. Nina ragu sejenak, lalu akhirnya menceritakan semuanya. Wajah Sari yang awalnya santai perlahan berubah serius. "Gak mungkin. Kamu tahu nggak, dulu ada yang tinggal di rumah kamu.
dan dia hilang tanpa jejak. Ujar Sari, berbisik, "Apa?" Tanya Nina, terkejut. Katanya, sebelum hilang, dia sering ngomong tentang bayangan yang mengikuti dia. Jawab Sari. Nina merasa darahnya membeku. Jika cerita itu benar, apakah dia akan mengalami hal yang sama? Apakah ia hanya punya 7 hari sebelum lenyap? Nina mulai menyadari bahwa bayangan hitam itu bukan sekadar ilusi. Setelah mendengar cerita dari Sari, ia mencari tahu lebih dalam tentang penghuni rumah sebelumnya. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin nyata teror yang mengintainya. Di sisi lain, Nina duduk di perpustakaan sekolah, mencari arsip lama tentang rumahnya. Ia menemukan artikel berita tentang seorang gadis bernama Liana, yang menghilang secara misterius 10 tahun lalu. Liana. Jadi ini dia. Gumam Nina, berbisik. Ia membaca lebih lanjut. Sebelum menghilang, Liana sempat mengaku bahwa ia merasa diikuti oleh sesuatu yang muncul di bayangannya. Ini sama seperti aku. Ujar Nina, gemetar. Sari datang dan duduk di sebelahnya. Aku tanya-tanya ke warga lama. Mereka bilang Liana sering bicara soal cermin sebelum hilang. Kata Sari, cermin. Aku juga melihatnya di cermin. Ujar Nina, terkejut. Mereka saling berpandangan. Suasana menjadi semakin menegangkan. Di lain waktu, malam itu, Nina menatap bayangannya di kamar. Ia mengangkat tangan, dan bayangan di lantai meniru gerakannya. Tapi ada jeda, seperti sebelumnya, ini nyata. Aku benar-benar diikuti. Gumam Nina, berbisik. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip-kedip. Udara menjadi dingin. Ia melihat ke cermin. Dan di sana, bayangan hitam itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Tidak. Ujar Nina, ketakutan. Bayangan itu bergerak, pelan tapi pasti. Kini, ia bisa melihat lebih jelas. Sosok hitam tanpa wajah. Hanya memiliki 2 lubang mata merah yang bersinar. 7 hari. Ucap bayangan, berbisik. Nina menjerit, jatuh terduduk di lantai. Ibunya berlari masuk ke kamar. Apa yang terjadi? Tanya ibu. Nina, saat ibunya melihat ke cermin, sosok itu sudah menghilang. Ibu. Aku takut. Ujar Nina, terisak. Ibunya memeluknya, tapi Nina tahu. Ini baru permulaan. Di sisi lain, keesokan harinya, Nina melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia berjalan ke kamar mandi, ia menemukan bekas jejak kaki hitam di lantai. Jejak yang muncul begitu saja, seperti dari sesuatu yang keluar dari bayangan. Dia semakin dekat. Ujar Nina, berbisik. Ia mengambil ponsel dan memotret jejak itu, lalu mengirimkannya ke Sari. Nina. Aku rasa aku tahu cara menghentikannya. Balas Sari, melalui chat. Apa? Balas Nina, mengetik cepat. Aku dengar ada cara mengusirnya. Tapi kita harus kembali ke cermin tempat dia muncul pertama kali. Balas Sari, lagi. Nina menelan ludah. Itu berarti ia harus kembali ke cermin antik di kamarnya. Cermin yang menyimpan kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Nina dan Sari mencoba mencari cara untuk menghentikan bayangan darah sebelum terlambat. Namun, untuk melakukan itu, mereka harus kembali ke cermin tempat makhluk itu pertama kali muncul. Waktu semakin menipis,
dan kehadiran bayangan itu semakin nyata. Di kamar Nina, Sari membawa sebuah buku tua yang ia temukan di rumah kakeknya. Buku itu berisi ritual pengusiran makhluk dari dimensi bayangan. Katanya, bayangan ini tidak berasal dari dunia kita. Dia terjebak di antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Gumam Sari, membolak-balik halaman, terjebak. Maksudnya, dia dulu manusia? Tanya Nina, gugup, nggak jelas. Tapi ada kemungkinan dia dulunya korban lain yang berubah menjadi makhluk ini. Jawab Sari. Dan aku akan jadi korban berikutnya? Tanya Nina. Terdiam, Sari menatap Nina dengan serius, makanya kita harus melakukan ini sebelum hari ke-7. Jawab Sari. Mereka menyiapkan beberapa barang sesuai petunjuk buku. Lilin hitam, kaca kecil, dan garam laut. Ritual harus dilakukan di depan cermin tempat pertama kali bayangan itu muncul. Di sisi lain, malam itu, mereka duduk di depan cermin tua di kamar Nina. Lilin sudah dinyalakan, dan garam ditaburkan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Oke, kita mulai. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran garam ini. Kata Sari. Baik. Jawab Nina. Mengangguk, Sari mulai membaca mantra dari buku. Suaranya bergetar. Bayangan yang tidak memiliki nama, yang terjebak dalam dimensi gelap. Tunjukkan wujudmu dan kembalilah ke tempat asalmu. Ujar Sari. Angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam kamar, meskipun semua jendela tertutup. Lilin berkedip, dan cermin mulai bergetar perlahan. Sari. Lihat. Ujar Nina, berbisik, di dalam cermin, bayangan hitam itu mulai muncul. Kali ini lebih jelas, sosoknya tinggi, tanpa wajah, tapi ada mulut yang mulai terbuka. Tersenyum dengan gigi hitam yang tajam, kalian tidak bisa menghentikan aku. Ujar bayangan, berbisik. Cermin tiba-tiba retak, terus baca mantranya. Ujar Sari. Panik, Nina menggigit bibirnya, lalu ikut membaca mantra dengan suara keras. Namun, bayangan itu semakin mendekat, tubuhnya merangkak keluar dari dalam cermin. Dia keluar, kata Nina. Berteriak, bayangan itu mengangkat tangannya yang panjang, siap menarik mereka keluar dari lingkaran garam. Namun, tiba-tiba, cermin mulai bersinar merah darah. Sosok seorang gadis muncul di dalamnya. Wajah pucat dengan mata kosong. Itu. Liana, pergilah. Kembali ke tempatmu. Ujar Liana. Berbisik, bayangan itu menjerit kesakitan, tubuhnya terhisap kembali ke dalam cermin. Retakan cermin semakin besar, dan akhirnya cermin itu meledak menjadi pecahan kecil. Di sisi lain, setelah ledakan, kamar kembali sunyi. Nina dan Sari saling memandang, napas mereka terengah-engah. Apa? Sudah selesai? Tanya Sari. Berbisik, Nina menatap pecahan cermin yang berserakan di lantai. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada suara berbisik. Hanya keheningan, sepertinya. Iya. Jawab Nina. Menghela napas, namun, saat Nina hendak bangkit, matanya menangkap sesuatu di salah satu pecahan cermin. Sebuah refleksi. Senyuman samar dari bayangan hitam yang belum sepenuhnya pergi. Sampai jumpa lagi. Ujar bayangan. Berbisik, Nina menatapnya dengan ngeri, tapi dalam sekejap,
refleksi itu menghilang. Ia menutup matanya dan berharap semuanya benar-benar berakhir. Tamat. Atau tidak. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.